warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa tamjidan nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah, amma ba'du, la haula wala quwwata illa billah. Kepada semua rekan-rekan FKPAI Sekabupaten Madiun, saya wakil dari Dolopo mengisi adanya dai atau ceramah di Ngisitul Kultum setiap harinya bergiliran setiap kecamatan. Itu kelompok dari Dolopo mau mengambil judul yaitu Hikmah Puasa Ramadan. Dalam kesempatan ini apa yang dinamakan hikmah? Pasti hikmah itu ada dan tujuannya. Hikmah dari bulan Ramadan itu banyak sekali, tapi saya ambil yang simpel-simpel aja. Hikmah puasa Ramadan pertama yaitu mendidik kita supaya ketakwaan kita bertambah-tambah. Takwa, yang dinamakan takwa itu juga ada artinya. Takwa itu apalah? Takwa yaitu melaksanakan semua perintah-perintahnya Allah dan menjauhi atau tidak melaksanakan larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hikmah puasa yang sebenarnya. Yang keduanya yaitu mensyukuri nikmat. Sarana mensyukuri nikmat. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, apa aja wajib kita syukuri, terutama hikmahnya dalam puasa ini kita dapat menjalankan puasa itu termasuk rezeki atau kita mensyukuri nikmat, diberi jasa, beribadah, diberi kesehatan, semuanya termasuk kesehatan, itu termasuk rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari itu di bulan Ramadan ini kita syukuri yang sedalam-dalamnya. Yang selanjutnya yaitu melatih diri untuk ngeker atau jiwa kita itu kita kendalikan supaya tidak berbuat yang neko-neko lah. Dalam bulan Ramadan kita khusus atau difokuskan kepada suatu masalah, yaitu masalah kita ibadah kepada Allah, karena firman Allah sudah menyatakan itu ada ada yang mengatakan bahwa Allah menciptakan manusia dan jin itu hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lain-lainnya. Pada bulan Ramadan ini alangkah baiknya kita melaksanakan puasa itu sepenuh hati dan jangan diniat-niati yang lain-lainnya. Itulah hikmah puasa yang kedua sudah saya sebutkan, yaitu hikmah puasa mensyukuri nikmat. Yang pertama tadi sarana menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu mengendalikan nafsu atau mengendalikan syahwat. Syahwat itu juga nafsu itu. Nafsu itu banyak. Nafsu yang bagaimana? Yang di sini yang jelas itu nafsu yang menyebabkan kemaksiatan yang mendalam. Nafsu kalau kita berbuat sholat itu juga nafsu itu mutmainnah. Nafsu itu banyak. Nafsu yang pokoknya fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak ada embel-embelan apa-apa, itu yang namanya nafsu yang bagus. Terus selanjutnya ngeker nafsu itu menjagalah jangan sampai berbuat yang neko-neko. Saya kembali lagi yaitu hikmah dari puasa yang ada, yang pernah saya pelajari dari kitab adanya seperti itulah. Lah, dalil Al-Qur'an yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu ala kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yaitu dasar semuanya puasa kan di situ. Wahai orang yang beriman, melaksanakan puasa seperti yang diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Yang dimaksud itu kan sebelum umat Rasulullah SAW, semuanya para nabi itu juga menjalankan puasa yang telah ditentukan Allah, tapi syariatnya Rasulullah berbeda dengan syariatnya nabi-nabi yang terdahulu. Makanya Rasulullah SAW diturunkan yang terakhir karena penyempurna dari semua syariat-syariatnya para nabi. Itulah hikmah puasa. Dalam puasa ini saya menginformasikan, marilah kita semuanya berbuat baik,
supaya puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala diniati niat lillahi taala tanpa ada imbelan apa-apa. Nafsu kita keker, kita bahasa Jawanya aja sudah kita keker itu aja ya. Kita keker gimana supaya tidak meranah atau menjalani perbuatan-perbuatan maksiat. Kesempatannya balik yang paling baik 1 tahun cuma 1 kali Ramadan itu. Ramadan untuk penyucian diri. Kalau kita sudah penyucian diri, hikmahnya hati kita bisa lembut. Kalau hati kita bisa lembut, insya Allah bisa ketemu Allah Subhanahu wa taala dengan perasaan, bukan nafsu yang ada dalam diri kita sendiri. Itulah hikmah-hikmah yang kita jalani. Hikmah dari puasa itu menghasilkan sesuatu yang paling baik untuk diri kita, bukan untuk yang lain atau yang niatnya yang neko-neko. Untuk itu mudah-mudahan yang saya sampaikan ini ada manfaat dan manfaat untuk semuanya. Marilah kita ambil. Kalau yang nggak ada manfaatnya, tolong disisihkan aja. Mbok pilih mekaten ingkang saged saya sampaikan. Kurang lebihnya saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.